ya kan? Nah, terus gini-gini, saya sebenarnya itu nggak selalu nerima dalam bentuk uang sih. Enggak. Dalam bentuk barang juga nggak apa-apa kok. Saya bantu, nggak masalah buat saya. Contohnya ada orang kemarin yang berobat di tempat saya, dia kasih motornya ke saya. Yaudah Pak, kalau gitu saya juga ngasih motor deh Pak. Iya nggak apa-apa. Dan sekarang pasien yang saya bilang barusan itu, dia sekarang sehat. Bahagia dia hidupnya. Saya ada tabungan emas Pak di rumah, nanti saya pakai itu aja deh ya Pak. Kalau saya nggak punya barang berharga. Tapi saya bawa sertifikat rumah aja nanti. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Perhiasan, sertifikat, saya tampung semuanya. Jadi gini. Saya kasih tahu sedikit ya buat Bapak Ibu sekalian ya. Dalam hidup itu yang paling penting adalah kesehatan. Jadi buat apa kalau kita punya banyak harta, kita kaya, tapi kita sakit-sakitan. Kita nggak sehat. Kita nggak bisa dong nikmatin harta kita. Bener nggak? Nah, jadi yang paling utama itu adalah sehat. Jadi kita sehat dulu, baru kita kerja lagi. Kita cari harta lagi untuk mengganti harta yang sudah terpakai. Setuju ya? Oh ya, Bapak siapa namanya? Bambang Pak. Bapak Bambang. Silakan Pak, nomor 1 antriannya ya. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu Mas ya. Baik Pak. Ya Allah. Aduh. Mai. Dani? Iya. Ya Allah, Tam. Gue sama Bu Iput juga sakit. Iya nih. Iya, Maya. Ini gue lemes banget. Tuh, Iput juga. Makanya kita minta tolong Dani. Gue kata kali dianterin pakai pick-up-nya ya. Diseret-seret begini kayak habis panen singkong. Iya, Gemuat. kita teh mau berobat ke si Eta, ke Hamdan gitu. Kenapa nggak ke dokter aja sih? Kan nanti bakal dicek semuanya sama dokter. Terus juga kan sekarang Hamdan katanya berobatnya mahal kan? Itu dia, Ri. Tadi gue juga udah bilang begitu. Tapi ini berdua nih, batuk banget dibilangin. Ya elah, Dan. Kan udah ada buktinya kalau berobat di Hamdan itu manjur. Noh, lu lihat Romlah, noh. Habis berobat di Hamdan, dia langsung parboy. Benar pisan atuh. Kita teh kalau berobat ke rumah sakit gitu belum ngantrinya, belum lamanya, sembuh nagelila gitu. Udah kita teh ke Hamdan hayu atuh. Lihat ya, Ri. Tuh, emang berdua nih, kalau dia ngomong A, harus diturutin. Begini nih. Aduh, udah ayo cepetan kita ke Hamdan aja. Aduh. Ya tuh kepala ibu teh geus pusing ya teh hayu atuh. Udah ya. Juga anterin dia, biarin dia, mau terserah dia mau kayak gimana ntar hasilnya dah. Ya, tapi lu jangan seret-seret gue begini, Dan. Dan gendong aja Dan Bu ini. Duh, kasihan banget ya. Iya makanya. Hari, Maya, assalamualaikum. Kalian ngapain di sini? Salam. Itu aku sama Fahri dari tadi tuh ketemu sama warga yang sakit, bahkan Bu Yan sama Bu Iput juga sakit. Ini lagi dibawa sama Dani sekarang. Aku jadi ngeri deh, gimana kalau misalnya kita juga kena. Iya terus sekarang tuh semua warga jadi berobat ke tempatnya Pak Hamdan semua. Tapi aku juga kemarin sebenarnya ngeliat Bu Mariam datangin rumahnya Pak Hamdan. Bu Mariam tuh dendam banget sama Pak Hamdan. Dia mengira kalau Pak Hamdan dalang dibalik kematiannya Tia. Tapi soal itu sih aku nggak heran sama sekali. Karena di hari penumbelan emang kelihatannya Pak Hamdan yang paling pengaruhin warga. Kayak kita harus cari tahu tentang ini dulu. Ya biar kita bagi tugas lagi aja. Fari, Maya, tolong jagain Bu Mariam ya. Iya. Biar aku sama ini ke rumahnya Pak Hamdan buat cari bukti. Atau mungkin kita juga bisa sekalian ke tempat penumbelannya Tias. Boleh. Yaudah, kalian hati-hati. Kalian hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu kagak ngerasain bagaimana rasanya sih. Bu Yayan sama Bu Iput Sakit. Ini gue mau Iput tuh dari kemarin. Muntah-muntah. Mana muntahnya hijau banget begono. Ibu-ibu keluarnya sama semua. Muntah-muntahnya warna hijau. Iya, hijau. Kalau saya muntah-muntah terus sampai nggak bisa tidur. Mana badan meriang, udah kayak mau mati aja rasanya. Lama lagi, Ibu kesini aja ke saya, tempat saya. Cepat sembuh Bu ya. Datang ke sini lagi ya. Loh, Aini? Malik, kalian juga mau berobat di sini di tempat saya?
Oh, tunggu sebentar kalau gitu. Tunggu sebentar ya. Saya kasih nomor antrian ya. Ya Malik, buat kamu, ya mungkin kalau kamu nggak sakit, kamu juga bisa konsultasi kesehatan di tempat saya. Ya, silakan. Ini? Ada apa? Kamu kenapa kok mukanya gelisah gitu? Hah? Yaudah. Kamu tunggu giliran dipanggil ya. Nanti kalau udah dipanggil sesuai nomor urut, nanti masuk ke dalam, ya? Maaf, kayaknya saya nggak ikut antrian. Nanti kalau misalkan badan saya memang kurang enak badan, saya akan balik lagi ke sini. Oh gitu. Iya, ya udah nggak apa-apa. Baik, nggak apa-apa. Ya. Nomor selanjutnya siapa? Silakan masuk. Ayo Mbak. Lik, tadi aku dapat vision, aku ngeliat kalau Pak Hamdan ngerapal mantra di depan buto ijo. Buto hijau. Ya, kayaknya ini ada kaitannya sama Pak Hamdan. Aku harus cari tahu ini, Lik. Di sini, Lik. Di sini tempat Bu Maryam nemuin Tias. Kayak kita harus cari sesuatu deh, siapa tahu masih ada yang janggal di sini. Iya, yang aku dengar dari warga juga gitu. Mereka curiga ini tempat di mana Bu Maryam nemuin Tias waktu masih bayi. Ya udah, Aku cari sebelah sana. aku sih. Gimana, Lik? Aku nggak nemu apa-apa. Kamu gimana? Aku juga nggak nemu apa-apa. Aduh, atau mungkin ladang yang ditanam warga itu panen palsu. Kalau vision kamu ada kaitannya sama panen warga, itu mungkin aja terjadi, Ternyata hasil panen warga selama ini cuman efek gaib. Akhirnya, aku bisa menikmati lagi bobo kekayaan. Dan ini semua thanks to Buto Ijo. Karena aku sudah menumbalkan sesuatu padanya. Berkat tumbalku ke dia, banyak warga yang berobat ke aku. Dan bahkan sekarang jumlahnya semakin meningkat drastis dibanding sebelumnya. Kenapa ibu saya miskin kayak gini? Saya udah coba buka praktek pengobatan tapi gagal! Gagal! Sekarang saya nggak punya apa-apa lagi. Saya nggak punya apa-apa lagi. Mas Hamdan, kamu harus tanggung jawab, Mas. Ini anak kamu, Mas. Ya meskipun aku cuma selingkuhan kamu, tapi ini darah daging kamu, Mas. Saya nggak akan mengakui anak ini. Nggak akan. Mas, kamu boleh nggak tanggung jawab sama aku. Tapi seenggaknya kamu tanggung jawab sama anak kandung kamu, Mas. Kalau gitu buang. Buang anak. Ya. Karena saya nggak mau membesarkan anak Ain. Nggak bisa. Saya bilang jauh-jauh. Tapi ini darah daging. Saya nggak peduli. Ini saya. Keluar.
sekutu dengan kamu. Asalkan kamu bisa siapkan tumbal buat aku setiap setahun kehabisan. Baik Tuan, baik. Terima kasih. Saya akan penuhi semua permintaan Tuhan. Mas, jangan Mas Hamdan. Mas, tolong Mas, jangan Mas. Nggak mau. Mas, jangan tumbalin aku Mas. Tolong! Tolong! Mas! Jangan Mas, jangan tumbalin aku. Nah, kalau untuk penyakit Masnya, obat herbal ini ya. Ini mujarab Mas. Ya, diminum sehari 3 kali. Ya, tapi jangan sampai habis. Di sini soalnya ada ampas-ampasnya ya. Ya, oke. Ya, makasih ya. Ya. Selanjutnya, silakan. Jadi gimana? Keluarnya apa? Lambung saya sakit Dok. Terus saya sering mual-mual. Oke. Gini, untuk lambung atau mual-mual itu saya biasanya pakai obat ini ya. Tapi ini diminum sebelum makan ya. Sebelum makan minumnya dulu, baru makan. Gitu ya. Silakan. Makasih ya. Sudah saatnya kamu memberikan tumbal pada aku. Tuan, tolong kasih saya waktu lagi Tuan. Karena semua orang yang berharga buat saya atau keluarga saya sudah saya tumbalkan Tuan. Istri saya, anak saya sudah saya tumbalkan Tuan. Jadi saya perlu. Aku tidak peduli. Pokoknya kamu harus berikan tumbal pada aku. Kalau kamu tidak bisa siapkan tumbal, maka kamu harus tanggung akibatnya. Pak Hamdan, Ya. Pak, saya mau berobat. Oh. Iya. Baik. Kamu harus tanggung jawab, Mas. Ini anak kamu, Mas. Saya nggak akan mengakui anak ini. Itu kenapa tanda lahir sama persis ya? Apa Tias anak kandung aku? Ya. Sepertinya aku tahu harus menumbalkan siapa kali ini. Pak,
Ya baik, silakan masuk. Silakan masuk. Ternyata anak itu bisa berguna juga buat aku sekarang. Ya. Beruntung aku menemukanmu dalam keadaan masih hidup, nak. Padahal tubuhmu tersangkut di batu karang. Ibu. Tias? Tias? Tias, kamu di mana, nak? Tias? Tias? Sayang. Ibu mau kemana? Saya mau cari Tias. Bu. Ibu mau cari Tias kemana? Ke tebing. Tadi saya dengar suara Tias. Saya yakin dia masih hidup. Saya harus cari. Bu. Ibu jangan ke tebing sendirian. Bahaya loh, Bu. Tapi tadi dia manggil-manggil saya, Mai. Tias butuh saya. Saya yakin dia masih hidup. Kamu tahu kan firasat? Firasat saya mengatakan bahwa Tias masih hidup dan dia membutuhkan saya ibunya.